Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali dengan mata pelajaran Aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, besok di akhir zaman umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, dan yang selamat hanya satu, yaitu golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk itulah anak-anakku sekalian, agar kita tergolong orang-orang yang selamat, marilah kita pelajari sejatinya apa itu Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah terdiri dari 3 kata, yaitu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ahlu berarti keluarga, golongan, atau pengikut. Sunnah adalah segala apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, baik itu berupa perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan. Wal Jamaah yang berarti kumpulan atau orang-orang banyak, yang mana di dalamnya ini adalah para sahabat, para tabi'in, dan tabi'in. Beberapa makna ini memiliki dasar ma nuqila anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min aqwalin wa af'alin au taqririn. Artinya, segala sesuatu yang dinukilkan, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan beliau. Adapun kata as-sunnah diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatu rasulih. Sungguh aku telah tinggalkan 2 perkara untukmu, kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah rasulnya. Adapun kata al-jamaah ini pula diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada buhbuhatal jannah falyalzamul jamaah. Barang siapa yang ingin mendapatkan kehidupan yang damai di surga, maka hendaklah ia mengikuti al-jamaah atau kelompok yang menjaga kebersamaan. Jadi bagaimana anak-anak sekalian? Sudah bisa dipahami ya? Baik, kita lanjut. Nah, kalau tadi kita belajar tentang makna daripada kata Ahlussunnah wal Jamaah. Kali ini kita akan belajar tentang ada nggak dalil yang berhubungan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Tentunya ada ya. Kita masuk pada poin berikutnya, yaitu yang pertama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa abdu 'alaiha bin nawajid. Berpeganglah kamu erat-erat dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang diberi hidayah. Pegang teguhlah itu dan gigitlah dengan gerahammu. Nah, jadi itu adalah dalil yang pertama langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi marilah kita menjalankan, kita melaksanakan semampu kita. Ya, anak-anak sekalian, kita laksanakan semampu kita sunnah Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan,
ataupun ketetapan, termasuk sunnah khulafaur rasyidin yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang kedua dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mari kita lihat. Dalam kitabnya beliau menerangkan fasunnatu ma sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal jama'atu ma ittafaqa alaihi ashabu Rasulillah fi khalafatil a'immatil arba'atil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin rahmatullahi alaihim ajma'in, yang artinya as-sunnah adalah apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meliputi ucapan, perbuatan, dan ketetapan beliau. Sedangkan al-jamaah adalah segala sesuatu yang telah menjadi kesepakatan para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa Khulafaur Rasyidin yang 4 yang telah diberi hidayah. Jadi anak-anak sekalian, dari penjelasan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya, beliau menjelaskan bahwa as-sunnah ini ya apapun yang diajarkan oleh Rasulullah, baik itu berupa ucapan, perbuatan, ataupun ketetapan. Sedangkan al-jamaah ini adalah segala sesuatu, apa saja yang menjadi kesepakatan para sahabat Nabi, termasuk di sini yang dimaksud adalah Khulafaur Rasyidin yang 4, yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ada Umar ibnul Khattab, kemudian yang ketiga ada Utsman ibnu Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang mana mereka semua ini diberikan hidayah oleh Allah. Bagaimana anak-anak sekalian? Sudah ada gambaran? Alhamdulillah. Memasuki dalil yang berikutnya, yaitu dalil yang ketiga dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Ziyadah Ta'liq. Mari kita lihat. Dalam kitab beliau menyebutkan amma ahlus sunnati fahum ahlut tafsir wal hadith wal fiqhi fa innahum al muhtadun al mutamassikun bi sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal khulafai ba'dahu rasyidin wa hum at-taifatun najiyah qalu wa qad ijtama'at al yawma fi madhahiba arba'atin al hanafiyyun wasyafi'iyyun wal malikiyun wal hambalun. Adapun ahlu sunnah wal jamaah adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fiqih. Merekalah yang mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah Khulafaur Rasyidin setelahnya. Mereka adalah kelompok yang selamat. Mereka mengatakan bahwa kelompok tersebut sekarang ini terhimpun dalam madhab yang 4, yaitu pengikut madhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Jadi dari penjelasan ini anak-anak sekalian bisa kita pahami bahwa yang dikatakan ahlu sunnah wal jamaah itu dia adalah dia adalah sebuah kelompok yang ahli di bidang tafsir, yang memahami isi kandungan Al-Quran, tidak hanya sekedar terjemahan saja. Kemudian di samping itu beliau juga para ahli hadis, memahami tentang ulumul hadis. Di situ ada asbabul wurud, ada sanad, ada matan, ada riwayat, dan lain sebagainya, termasuk orang-orang yang ahli fikih. Jadi mereka itulah yang mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Dalam arti lain, mereka ini berkumpul dalam sebuah kelompok madhab atau telah terhimpun dalam suatu madhab
yang 4, yaitu yang pertama adalah madhab Hanafi, yang kedua madhab Maliki, yang ketiga madhab Syafi'i, dan yang keempat madhab Hambali. Bagaimana? Jadi 3 dalil itulah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, khususnya dalam video ini, anak-anak bisa belajar tentang ahlu sunnah wal jamaah, ya, sudah mengenai tentang definisi, kemudian dalil yang berkaitan dengan ahlu sunnah wal jamaah. Ada 3, yaitu dari Rasulullah, kemudian yang kedua dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang mana beliau ini terkenal dengan julukan Sultanul Aulia, rajanya para wali. Dan yang ketiga adalah dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, kesimpulan dari materi kita pada video ini, secara umum ulama mengartikan ahlu sunnah wal jamaah menjadi 2 pengertian. Pertama, ahlu sunnah wal jamaah itu sudah ada sejak zaman Nabi, sahabat Nabi, dan tabi'in, yang biasanya disebut dengan as-salafus salih. Pendapat ini didasarkan pada pengertian bahwa ahlu sunnah wal jamaah itu berarti golongan yang setia pada ahlu sunnah wal jamaah itu sendiri, yaitu Islam yang diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya pada zaman Nabi masih hidup, dan apa yang dipraktekkan para sahabat sepeninggal beliau, terutama Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, ahlu sunnah wal jamaah adalah paham keagamaan yang baru muncul setelah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, yang mana beliau merumuskan akidah Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi anak-anak sekalian perlu diketahui bahwa kaum ahlu sunnah wal jamaah disebut juga sebagai Asy'ariyah dan Maturidiyah. Maksudnya begini, Asy'ariyah dan Maturidiyah yang dimaksud adalah pengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Az-Zahabi mengatakan, idza utliqa ahlus sunnati wal jama'ati fal muradu bihil asy'ariyatu wal maturidiyatu. Apabila disebut ahlu sunnah wal jamaah, maka maksudnya adalah Asy'ariyah atau golongan yang mengikuti Imam Al-Asy'ari, dan Al-Maturidiyah yaitu golongan yang mengikuti Imam Maturidi. Nah, anak-anak sekalian, untuk sementara kita cukupi dulu materinya sampai sini ya. Semoga bisa memberikan pembelajaran yang bermanfaat ya selama di rumah, dan semoga harapan kita bisa diakui oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana umat yang sesuai dengan paham ahlu sunnah wal jamaah. Amin ya robbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.